Memang kelihatannya cerita yang dibawa oleh prajurit Sandi tadi adalah sebuah cerita yang ngoyo-woro Kanjeng Adipati. Tidak mungkin anak kecil yang baru berumur 10 warsa diperbolehkan masuk ke tenda Kanjeng Sultan yang dijaga oleh para prajurit Wirotamtomo, prajurit yang menjaga keselamatan Kanjeng Sultan, kata Panembahan. Apalagi saat itu sedang ada pertemuan penting dengan para Senopati Demak maupun para Tumenggung untuk menggempur benteng kota Panarukan, kata Penjawi. Ya, kelihatannya memang tidak mungkin. Dari berita yang beredar itu ternyata begitu mudah bagi seorang anak yang baru berumur 10 warsa menusuk seorang Senopati Agung hanya dengan sebilah pisau, kata Adipati Hadiwijaya. Ya Kanjeng Adipati, kelihatannya memang sebuah cerita yang tidak masuk akal, kata Pemanahan. Bagaimanapun Kanjeng Sultan adalah seorang yang mumpuni olah kanuragan, limpat dalam ilmu kasar maupun halus. Tidak ada seorang pun yang mampu melukai tubuh Kanjeng Sultan dari depan, karena Kanjeng Sultan mampu matekaji tameng wojo yang dapat melindungi dirinya dari tusukan senjata tajam, kata Penjawi. Ya, Kanjeng Sultan pasti mampu menangkis serangan itu. Apalagi di sekeliling Kanjeng Sultan bertebaran para Tumenggung yang bersedia menjadi pelindung bagi keselamatan Kanjeng Sultan Trenggono, kata Pemanahan. Adipati Hadiwijaya mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata perlahan, apa maksud orang-orang Panarukan menyebarkan berita tentang penyebab kematian Kanjeng Sultan seperti ini? Pemanahan dan Penjawi tidak menjawab, lalu Adipati Hadiwijaya pun kemudian berkata, baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita yang tinggal beberapa langkah lagi. Baik Kanjeng Adipati, kata Pemanahan. Lalu ia pun segera melambaikan tangan kepada Wenang Wulan yang berada agak jauh di sebelah selatan. Wenang Wulan yang telah melihat lambaian tangan Pemanahan segera mengajak Ratu Mas Cempaka untuk menjalankan kudanya menuju ke tempat Adipati Hadiwijaya. Kuda yang ditunggangi Ratu Pajang bersama kuda yang ditunggangi Wenang Wulan segera berjalan menuju ke tempat Adipati Hadiwijaya bersama Pemanahan dan Penjawi yang telah menunggu untuk melanjutkan perjalanan. Adipati Hadiwijaya kemudian naik ke punggung kudanya, kemudian diikuti oleh Pemanahan dan Penjawi. Ketika kuda Ratu Pajang sudah tiba di dekatnya, maka Kanjeng Adipati pun berkata, kita lanjutkan perjalanan, Ratu. Ratu Mas Cempaka menganggukkan kepalanya dan Adipati Hadiwijaya pun kemudian menjalankan kudanya menuju ke utara, ke kota raja. Ketika senja telah membayang, 5 ekor kuda itu masih berjalan terus dan jaraknya pun menjadi semakin dekat dengan kota raja Demak. Ketika langit telah menjadi gelap, mereka berlima telah sampai di perbatasan kota raja. Sebentar lagi kita akan sampai di alun-alun, kata Adipati Hadiwijaya. Ratu Pajang hanya mengangguk, ia menjadi tidak sabar, seakan-akan jarak yang sudah dekat itu akan dilaluinya dengan sekali lompat kudanya mampu mencapai keraton. Meskipun lambat beberapa saat, kemudian akhirnya sampailah rombongan Adipati Pajang di alun-alun Demak dan kuda mereka pun berjalan menuju ke gerbang keraton. Mereka berlima turun dari kudanya, sementara itu penjaga gerbang, 2 orang prajurit Wirotamtomo, mempersilahkan mereka untuk langsung masuk ke keraton. Setelah menambatkan kudanya di dekat gerbang keraton, maka Adipati Hadiwijaya beserta Ratu Mas Cempaka berjalan masuk ke halaman keraton. Ketika langkah Ratu Mas Cempaka masuki regol keraton, wajahnya menunduk. Sekuat tenaga ia menahan tangis sehingga dadanya menjadi sesak. Pemanahan dan Penjawi keduanya berjalan di belakang Adipati Hadiwijaya. Kemudian mereka pun menunggu di depan pendopo keraton.
Setelah naik di pendopo, Ratu Mas Cempaka kemudian setengah berlari menuju ke kamar ibundanya, Kanjeng Prameswari yang sedang duduk di tepi pembalingan. Terkejut ketika Ratu Mas Cempaka masuk ke dalam kamar, langsung memeluknya dengan erat. Tangisnya yang telah lama ditahannya ditumpahkan semuanya di pangkuan ibundanya. Melihat kedatangan putrinya, Kanjeng Prameswari juga tak dapat menahan tangisnya. Air matanya pun tumpah bersama air mata putri yang dicintainya. "Ayahanda Kanjeng Ibu," kata Ratu Mas Cempaka perlahan, tenggelam dalam tumpahan tangisnya. Adipati Hadiwijaya yang mendengar tangis istrinya hanya dapat berdiri di depan pintu, tidak berani masuk ke dalam ruangan sebelum diizinkan oleh Kanjeng Prameswari. "Ayahanda Sultan sudah tidak ada lagi, Kanjeng Ibu," kata Ratu Pajang. Suaranya tersendat di leher menjadi satu dengan suara tangisnya. Pelukan Kanjeng Prameswari terhadap dirinya menjadikan tangisnya tak terbendung lagi. Dan ketika keduanya masih bertangisan, masuklah ke dalam kamar. Ratu Prawoto bersama Ratu Kalinyamat yang telah mendengar kedatangan adiknya dari Pajang. Kanjeng Prameswari bersama anak dan menantunya semuanya memeluk Ratu Mas Cempaka yang tidak sempat menyaksikan pemakaman ayahandanya. Adipati Hadiwijaya yang telah bersama Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri hanya dapat berdiri di luar kamar. Ketiganya menunggu dipanggil Kanjeng Prameswari yang sedang bertangisan memeluk Ratu Mas Cempaka. Beberapa saat kemudian setelah tangis mereka mereda, maka Kanjeng Prameswari memanggil mereka bertiga masuk ke dalam kamarnya. "Hadiwijaya, Kanjeng Sultan telah dimakamkan kemarin. Aku tidak bisa menunggu sampai kalian tiba dari Pajang," kata Kanjeng Prameswari. "Ya Kanjeng Ibu, memang itu yang terbaik bagi kita semua," kata Adipati Hadiwijaya. Selama beberapa saat mereka masih berada di dalam kamar. Lalu Kanjeng Prameswari mempersilahkan Hadiwijaya untuk beristirahat di Keraton Kilen. Malam itu Adipati Hadiwijaya bersama Ratu Mas Cempaka bermalam di Keraton Kilen, sedangkan ketiga orang pengikutnya tidur beralaskan tikar di pendopo. Beberapa hari Kesultanan Demak dinyatakan berkabung. Semua kegiatan di Kesultanan Demak untuk sementara dilaksanakan oleh Patih Wonosalam, dibantu oleh Tumenggung Gajah Birowo, sambil menunggu diangkatnya putra mahkota menjadi seorang Sultan Demak yang baru. Semua perahu Jolopati yang berada di Sungai Tuntang telah disimpan di tempatnya di pesisir Wedung dan Keling. Pasukan yang pulang ke Demak dengan berjalan kaki dari Penarukan yang dipimpin oleh Tumenggung Suropati dan Tumenggung Gagak Anabrang telah tiba di Kota Raja. Kemudian mereka semuanya telah dibubarkan dan para prajurit itu pun telah bergabung kembali di kesatuannya masing-masing. Sedangkan para prajurit dari Bangkulon, Cirebon, Banten, dan Yogyakarta juga telah pulang kembali ke Bangkulon. Para putra Kanjeng Sultan masih berada di keraton, menunggu sampai masa berkabung berakhir, sekaligus menunggu pengangkatan Sultan baru. Sedangkan Aryo Penangsang bersama Rangkut telah kembali ke Jipang. Beberapa hari kemudian, ketika matahari sudah sepenggalah, Adipati Hadiwijaya sedang berada di pendopo bersama ketiga orang Nayaka Praja Kadipaten Pajang. "Ada apa Kakang Pemanaan? Ada yang perlu Kakang sampaikan kepadaku?" tanya Kanjeng Adipati. "Tadi pagi ketika saya sedang berjalan-jalan di luar keraton, saya bertemu dengan Ki Kebu Kanigoro," kata Pemanaan. "Siwa Kebu Kanigoro," kata Adipati Hadiwijaya. "Ya Kanjeng Adipati, kelihatannya memang akan menemui saya, dan Ki Kebu Kanigoro berpesan nanti sore sebelum matahari terbenam, Kanjeng Adipati diharap menemui Ki Kebu Kanigoro di tempat yang biasanya," kata Pemanaan. "Baik, nanti aku ke sana,"
kata Adipati Hadiwijaya. Matahari pun masih terus bergerak ke arah barat. Dan pada saat matahari telah condong ke barat, Adipati Hadiwijaya berkata kepada istrinya, "Ratu, aku akan menemui Siwa Kebukanegara di luar keraton." "Di mana Kanjeng Adipati akan menemui Siwa Kebukanegara?" tanya Ratu Mas Cempaka. "Di jalan yang menuju Kadilangu," jawab suaminya. "Hati-hati Kanjeng Adipati," kata Ratu Pajang. "Ya," kata Adipati Hadiwijaya. Setelah itu ia pun berjalan keluar dari dalam kilen, berjalan sendiri tanpa disertai oleh para pengikutnya. Berapa saat kemudian sampailah Adipati Hadiwijaya di jalan yang menuju Kadilangu. Panas pun sudah jauh berkurang dan di kejauhan di bawah sebatang pohon dilihatnya seorang yang memakai caping sedang duduk di bawah pohon. "Itu Siwa Kebukanegara," kata Adipati Hadiwijaya dalam hati. Langkah Adipati Pajang semakin dekat dengan orang bercaping itu, dan ketika keduanya sudah berhadapan, terlihat orang bercaping itu memang uwonya Kebukanegara. Adipati Hadiwijaya segera mencium tangan uwonya Kebukanegara, dan uwonya pun berkata, "Kau selamat, Hadiwijaya?" "Atas restu Siwa, saya selamat." "Siwa dari mana?" tanya Adipati Pajang. "Beberapa hari aku berada di Lasem mengunjungi sahabatku, tapi sebelum itu aku berada di Penarukan melihat perang yang hanya berlangsung sepenginang saja," kata uwonya. "Siwa melihat ketika Kanjeng Sultan terbunuh?" tanya Adipati Hadiwijaya. "Tidak. Saat itu aku berada di luar perkemahan prajurit, dan aku masih berada di Penarukan beberapa hari setelah para prajurit Demak kembali ke kota raja," kata uwonya. "Siwa masuk ke kota Penarukan?" tanya Adipati Hadiwijaya. "Ya, dan aku berhasil mendapat beberapa berita tentang penyebab kematian Sultan Trenggono," kata Kebukanegara. "Ya, dan aku berhasil mendapat beberapa berita tentang penyebab kematian Sultan Trenggono," kata Kebukanegara. "Berita yang bagaimana, Wo?" tanya sang Adipati. "Berita yang simpang siur," kata uwonya sambil tersenyum. "Berita yang dibawa oleh prajurit Sandi Pajang. Kanjeng Sultan telah dibunuh oleh seorang anak kecil yang berusia 10 warsa, putra Bupati Surabaya," kata Adipati Pajang. "Ya, tapi apakah begitu mudahnya seorang anak kecil membunuh seorang sultan di depan semua tumenggungnya?" kata Kebukanegara. "Ya, Wo, saya juga tidak percaya. Lalu berita apa lagi yang beredar di Penarukan tentang penyebab kematian Kanjeng Sultan?" tanya Adipati Hadiwijaya. "Ada berita lain yang beredar di Penarukan tentang penyebab kematian Sultan Trenggono," kata uwonya. "Kenapa, Wo?" tanya Adipati Pajang. "Sultan Trenggono terbunuh bukan karena ditusuk pisau oleh seorang anak kecil berusia 10 warsa," kata Kebukanegara. "Siapakah yang telah membunuh Kanjeng Sultan, Wo?" tanya Adipati Hadiwijaya. Kebukanegara hanya tersenyum. Dia mengeluarkan beberapa buah jagung rebus dari bungkusan yang dibawanya. "Jangan tergesa-gesa, duduklah di depanku. Kita berbicara sambil makan jagung rebus yang aku bawa ini," kata uwonya. Hadiwijaya kemudian duduk di depan Ki Kebukanegara, kemudian mengambil sebuah jagung rebus yang ada di dalam bungkusan milik uwonya. "Jagungnya masih muda, Wo, enak," katanya sambil menikmati makan jagung rebus. Sampai saat ini tidak ada keterangan siapakah nama orang yang membunuh Sultan Trenggono. Tapi berita yang beredar di Penarukan, pembunuhnya adalah orang yang berasal dari Bangwetan yang berada di dalam kemah Sultan Trenggono, kata Kebukanegara. Kebukanegara terdiam sebentar, kemudian ia pun melanjutkan ceritanya. "Menurut cerita yang aku dengar dari beberapa orang Penarukan, ketika pasukan Demak sedang mengepung benteng kota Penarukan,
Pada suatu hari Sultan Trenggono sedang menerima kunjungan beberapa bupati dan para pemimpin lainnya dari daerah Bangwetan yang tidak memihak ke Panarukan. Bukanigoro berhenti sebentar, lalu ia pun kembali mengunyah jagung rebusnya, menikmati jagung muda rebus yang manis dan empuk bersama kemenakannya. Setelah itu ia kembali meneruskan ceritanya. Pada saat pertemuan dengan beberapa orang pemimpin Bangwetan, Sultan Trenggono menyuruh salah seorang pemimpin Bangwetan mengambilkan bahan-bahan untuk keperluan mengunyah sirih yang terletak tak jauh dari tempat duduk Sultan Trenggono, dan perintah itu telah membuat orang Bangwetan itu merasa direndahkan hingga ia menjadi marah dan tersinggung. Orang Bangwetan itu berpendapat meskipun daerahnya mengakui kekuasaan Kesultanan Demak, namun tidak sepatutnya Sultan Trenggono memerintah dia mengambilkan bahan-bahan untuk mengunyah sirih. Perintah itu telah membuatnya tersinggung dan merasa malu di hadapan orang-orang Bangwetan maupun di hadapan para tumenggung pasukan Demak, kata Wonya. Orang yang berasal dari Bangwetan itu kemudian berpura-pura memenuhi permintaan Sultan Trenggono. Ia berjalan mendekati tempat duduk Sultan sambil membawa bahan-bahan untuk mengunyah sirih. Tapi begitu ia sudah berada dekat sekali dengan Sultan Trenggono, tiba-tiba ia pun menghunus kerisnya dan ditusukkannya ke tubuh Sultan Trenggono, kata Kebu Kanigoro. Sultan Trenggono yang tidak siap dan sama sekali tidak menyangka akan diserang oleh orang Bangwetan itu, tubuhnya telah tertusuk oleh keris yang telah diberi warangan yang sangat kuat. Akibatnya Sultan Trenggono meninggal dunia dan orang Bangwetan yang telah membunuh Sultan Trenggono kemudian ditangkap oleh para tumenggung dan ia pun telah dihukum mati, kata Kebu Kanigoro mengakhiri ceritanya. Adipati Hadiwijoyo mendengarkan semua cerita dari Wonya dan ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Jagungnya tambah lagi Hadiwijoyo, kata Wonya. Ya Wo, kata Hadiwijoyo sambil mengambil sebuah jagung rebus lagi. Mereka berdua melanjutkan menikmati makan jagung rebus yang empuk. Jadi berita yang disampaikan oleh prajurit Sandi itu tidak betul, Wo, tanya Hadiwijoyo. Berita tentang terbunuhnya Sultan Trenggono oleh anak kecil putra Bupati Surabaya yang berusia 10 warsa itu, tanya Wonya. Ya Wo, jawab Hadiwijoyo. Aku tidak mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya. Karena aku tidak menyaksikannya sendiri, jadi aku tidak bisa mengatakan berita mana yang benar dan berita mana yang salah, kata Kebu Kanigoro. Ya Wo, mungkin nanti masih ada cerita lainnya tentang penyebab kematian Sultan, kata Adiwati Hadiwijoyo. Apa yang akan terjadi di Demak setelah kematian Sultan Trenggono, Hadiwijoyo, tanya Wonya. Setelah suasana berkabung nanti, setelah selesai, putra mahkota Kesultanan Demak, Sunan Prawoto akan diangkat sebagai Sultan Demak yang baru menggantikan Sultan Trenggono, jawab Hadiwijoyo. Ya, putra mahkota yang mempunyai cacat mata, Sunan Prawoto, tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas karena matanya sudah hampir buta, kata Ki Kebu Kanigoro. Ya Wo, Kakang Mas Sunan Prawoto memang tidak bisa melihat, kata Hadiwijoyo. Bagaimanapun mempunyai seorang raja yang mempunyai cacat akan membuat ketidakpuasan di kalangan keraton. Karena selain Sunan Prawoto, masih ada beberapa orang yang mampu dan mempunyai hak untuk menjadi raja, termasuk kau Hadiwijoyo, kata Wonya. Ya Wo, masih ada Kakang Mas Pangeran Hadiri, Adimas Pangeran Timur, dan Aryo Penangsang maupun adiknya Aryo Mataram, yang semuanya punya hak untuk menjadi seorang sultan, jawab Hadiwijoyo. Pangeran Timur, adik dari istrimu Ratu Mas Dempoko, putra bungsu Sultan Trenggono, tetap mempunyai hak sebagai sultan meskipun usianya masih belum dewasa, kata Wonya. Kalau nanti Sunan Prawoto telah diwisuda menjadi Sultan Demak, maka anaknya
Aryo Pangiri yang masih anak-anak bisa juga diangkat menjadi pangeran sekaligus menjadi putra mahkota Kesultanan Demak selanjutnya, kata uwonya. Di antara keempat orang yang mempunyai hak sebagai seorang sultan, yang paling berbahaya adalah Aryo Penangsang, seorang pemarah yang berilmu tinggi, murid Kanjeng Sunan Kudus. Mantan Panglima Perang Kesultanan Demak Bintoro di zaman Raden Patah, yang mampu mengalahkan pasukan Mojopahit segelar sepapan. Hadiwiyoto, jangan gigi mongso tidak baik. Yang bisa kau lakukan adalah memperkuat kemampuan dan memperbanyak jumlah prajurit Pajang. Dan untuk kau sendiri, jangan lupa kau matangkan Aji Lembu Sekilan. Suatu saat kau pasti terlihat dalam pusaran kemelut di dalam keraton Demak, kata Kebu Kanigoro. Ya wo, kata Adipati Hadiwijoyo. Saat ini kelihatannya Aryo Penangsang belum mengetahui siapa orang yang membunuh ayahnya, Pangeran Sekar Sidolepen. Kalau dia sudah mengetahui orang yang membunuh ayahnya, bisa saja ia membalas dendamnya dan itu berarti akan terjadi geger di Kesultanan Demak, lanjut uwonya. Ya wo, kata Adipati Hadiwijoyo. Hadiwijoyo, meskipun hanya sekilas, dulu aku pernah bercerita kepadamu tentang kematian Pangeran Suryowiyoto, kata Ki Kebu Kanigoro. Ya wo, kata Adipati Hadiwijoyo. Kini aku bercerita selengkapnya untuk bekalmu menghadapi situasi Kesultanan Demak setelah meninggalnya Sultan Trenggono, kata uwonya. Sultan Demak yang pertama, Raden Patah, mempunyai anak yang bernama Pangeran Suryowiyoto atau Pangeran Sekar yang merupakan salah satu pewaris tahta Kesultanan Demak. Ia adalah ayah dari Aryo Penangsang, kata Ki Kebu Kanigoro. Pada saat Pangeran Suryowiyoto sedang melaksanakan sholat di tepi sebuah sungai, tiba-tiba dari arah belakang muncul Pangeran Aryo mengendap-endap dan di tangannya telah memegang sebuah keris terhunus. Lalu dengan cepat keris itu dipakai untuk menusuk punggung Pangeran Sekar sehingga meninggal di tepi sungai. Dan mulai saat itu Pangeran Suryowiyoto disebut juga Pangeran Sekar Sidolepen, kata uwonya. Ya wo, aku ingat si wo pernah cerita yang membunuh ayahanda Aryo Penangsang adalah Pangeran Aryo, tanya Adipati Pajang. Ya, yang membunuh adalah Pangeran Aryo yang disebut juga Bagus Mukmin, atau yang sekarang sudah diganti nama menjadi Sunan Prawoto, yang sebentar lagi akan menjadi Sultan Demak yang keempat menggantikan Sultan Trenggono. Kau masih ingat, aku pernah cerita keris yang dipakai untuk membunuh Pangeran Sekar Sidolepen adalah sebilah keris pusaka yang ampuh Kiai Setan Kober, kata uwonya. Ya wo, Pangeran Aryo menusuk punggung Pangeran Sekar dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober, kata Adipati Hadiwijoyo. Ya, keris pusaka Kiai Setan Kober adalah sebuah keris pusaka milik Kanjeng Sunan Kudus, adik dari istri Pangeran Sekar Sidolepen, kata uwonya. Jadi Kanjeng Sunan Kudus sebenarnya adalah paman dari Aryo Penangsang, tanya Adipati Hadiwijoyo. Ya, Aryo Penangsang semasa kecil di samping tinggal di keraton, ia pun sering tinggal di Panti Kudus. Dan ia pun diangkat sebagai murid oleh Kanjeng Sunan Kudus, dan ia kini telah mewarisi ilmu dari Panti Kudus yang luar biasa, kata Kebu Kanigoro. Kenapa keris Kiai Setan Kober bisa berada di tangan Pangeran Aryo? Tanya Hadiwijoyo. Ya, kenapa keris Kiai Setan Kober bisa berada di tangan Bagus Mukmin? Itu semua ada kisahnya. Kau tahu kenapa Pangeran Aryo juga disebut Bagus Mukmin? Karena ia berwajah tampan dan istri Sunan Kudus pun terpikat oleh ketampanan Bagus Mukmin. Itu kata beberapa orang, tetapi aku tidak percaya, kata Ki Kebu Kanigoro. Pada saat itu Kanjeng Sunan Kudus sedang berada di Kota Raja Demak. Datanglah Bagus Mukmin yang merupakan salah satu murid Sunan Kudus ke Panti Kudus.
Lalu ia pun menemui istri dari Sunan Kudus dan ia pun berkata bahwa ia diutus Kanjeng Sunan Kudus untuk mengambil keris pusaka Kyai Setan Kober, kata Wonya. Orang-orang bilang istri Sunan Kudus terpikat oleh ketampanan Bagus Mukmin yang berusia jauh lebih muda, maka keris Kyai Setan Kober pun kemudian diberikan kepada Pangeran Arya yang mengatakan ia adalah utusan dari Sunan Kudus, kata Ki Kebo Kanigoro. Entahlah apa yang telah terjadi antara mereka berdua pada saat itu, tetapi kenyataannya pada saat Bagus Mukmin keluar dari Panti Kudus, ia telah membawa keris Kyai Setan Kober, lalu keris itu pun dipakai untuk membunuh Pangeran Suryawiyoto, salah seorang pewaris tahta Demak, anak Sultan Patah, kata Wonya. Saat sebelum Pangeran Sekar meninggal, jari tangannya sempat menuding ke mata Bagus Mukmin sambil berkata, "Pangeran Arya, apakah matamu sudah buta? Orang sedang sholat kau tusuk dari belakang." Dan sejak itu mata Pangeran Arya semakin lama semakin terlihat buram. Aku tidak tahu kebutaan Pangeran Arya dikarenakan kata-kata dari Pangeran Suryawiyoto atau karena sabda Kanjeng Sunan Kudus yang gusar. Karena Pangeran Arya berani berbohong mengambil keris Kyai Setan Kober dan menemui istri Kanjeng Sunan Kudus di ruang dalam pada saat suaminya sedang tidak berada di rumah, kata Kebo Kanigoro. Apalagi keris Kyai Setan Kober ternyata dipakai untuk membunuh kakak iparnya, Pangeran Sekar Sedolepen, kata Adipati Adiwijoyo. Ya, setelah pembunuhan itu maka keris Kyai Setan Kober kembali ke pemiliknya semula, Guru Arya Penangsang Sunan Kudus, kata Kebo Kanigoro yang tidak mengetahui bahwa saat ini keris Kyai Setan Kober sudah tidak berada di Panti Kudus, tapi telah berada di dalam Kadipaten Jipang, Panolan, dan sudah menjadi milik Arya Penangsang. Oleh karena itu, Adiwijoyo, situasi Kesultanan Demak peninggal Sultan Trenggono adalah seperti api dalam sekam. Suatu saat api itu dapat membakar para pewaris tahta Kesultanan Demak. Saat ini kau jangan membuat persoalan apapun dengan Arya Penangsang. Kau harus menjaga jarak dengan dia, kata Kebo Kanigoro. Ya wo, kata Adiwijoyo. Cepat atau lambat, Arya Penangsang yang pemarah dan tak kenal takut pasti mengetahui siapakah yang telah membunuh ayahnya, Pangeran Sekar Sedolepen, dan kalau Arya Penangsang telah mengetahui siapakah pembunuhnya, maka kemungkinan yang terburuk bagi semua pewaris tahta bisa saja terjadi, kata Wonya. Saat ini kau masih aman, Adiwijoyo, tapi jangan lengah. Kau harus tetap menempatkan seorang dua orang prajurit sandi di Jipang, karena tidak tertutup kemungkinan Arya Penangsang juga mengirim prajurit sandinya untuk mengawasi perkembangan Kadipaten Pajang, kata Kebo Kanigoro. Jagungnya dimakan lagi, Adiwijoyo, kata Wonya. Sudah wo, saya sudah makan 2 buah, kata Adipati Pajang. Ini jagungnya masih banyak, kata Wonya. Sudah wo, saya sudah kenyang, jawab Adiwijoyo. Adiwijoyo, kok bawa kerismu Kyai Naga Siluman? Tanya Ki Kebo Kanigoro. Ya wo, kata Adiwijoyo sambil meraba keris Kyai Naga Siluman, keris Luk 13, yang punya pamor beras wutah yang dulu adalah pusaka milik eyangnya, Pangeran Handayang Ningrat, yang menjadi Adipati Pengging Witoradyo, yang kini telah menjadi pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang yang selalu terselip di pinggangnya. Tidak banyak pusaka yang bisa menandingi keampuhan keris Kyai Setan Kober milik Sunan Kudus, kata Wonya. Di Pajang masih ada keris Luk 7 Kyai Megantoro pemberian Ki Buyut Banyu Biru, kata Adiwijoyo. Kedua kerismu itu bukan tandingan keris Kyai Setan Kober, hanya pusaka Kraton Demak, keris Kyai Nagasasra, Kyai Sabu Inten, dan Kyai Sengkelat yang mampu mengungguli keris Kyai Setan Kober, kata Wonya. Di Pajang masih ada pusaka beberapa sabuk dengan timangnya
Kiai Jalu Sengoro, dan ada juga tombak pusaka dari luhur Selo Kiai Pleret yang sekarang sudah menjadi pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Diwijoyo. Ya, sabuk Kiai Jalu Sengoro bisa kau gunakan untuk tangkapan ilmu kebal lembu sekilan. Sedangkan tombak Kiai Pleret memang bisa menandingi keris Kiai Setan Kober. Ya wo, jadi kedua pusaka itu seimbang wo, tanya Adipati Pajang. Ya, kedua pusaka itu memang seimbang. Di samping itu selain tombak Kiai Pleret, ada pusaka lainnya yang mampu mengimbangi keris Kiai Setan Kober, yaitu keris Kiai Carubuk, kata wonya. Kebo Kanigoro terdiam sebentar. Pengetahuannya yang luas tentang Wesi Aji mampu membuat perbandingan kekuatan beberapa pusaka yang ada di tanah Jawa. Keris Kiai Carubuk milik Kanjeng Sunan Kalijogo, tanya Adipati Hadiwijoyo. Ya, keris Kiai Carubuk itu milik Kanjeng Sunan Kalijogo. Selain itu di Kadilangu ada pula pusaka Kota Ngontrokusumo, kata Kebo Kanigoro. Kota Ngontrokusumo dahulu pernah ditembus oleh keris Kiai Nogososro. Ketika kutang itu dipakai oleh Sunan Ngudung, kakek Aryo Penangsang, sewaktu Demak berperang melawan Mojopahit, kata Kebo Kanigoro. Ya wo, saya pernah mendengar cerita itu dari Kitumenggung Gajah Birowo, kata Hadiwijoyo. Kebo Kanigoro terdiam, dipandanginya kemenakannya Hadiwijoyo, anak dari adiknya Ki Kebo Kenongo. Betapa bangganya dia terhadap satu-satunya terah pengging yang mampu menjadi seorang adipati di Pajang. Tapi ia sangat mengharapkan perjalanan hidup Karebet tidak hanya berhenti sebagai adipati Pajang saja, tapi bisa lebih meningkat lagi ke jenjang yang lebih tinggi menjadi pemimpin sebuah daerah kesultanan. Kanjeng Sunan Kalijogo dulu pernah mengatakan besok Karebet akan dapat menjadi seorang raja di tanah Jawa, katanya dalam hati. Nah Hadiwijoyo, aku akan meneruskan perjalanan ke Pengging. Kau akan berada di Kutaraja sampai dilantiknya Sunan Prawoto sebagai Sultan Demak yang baru, tanya wonya. Ya wo, setelah masa berkabung selesai, Sunan Prawoto akan segera menjadi seorang sultan, jawab Adipati Hadiwijoyo. Ya, itu memang hak Sunan Prawoto. Baik, kita sudah cukup lama berbicara di sini. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan ke selatan, Hadiwijoyo, kata wonya. Keduanya kemudian berdiri setelah mencium tangan Kebo Kanigoro. Maka mereka pun berpisah. Bisa Adipati Hadiwijoyo berjalan ke arah utara menuju ke keraton, sedangkan Kebo Kanigoro berjalan ke arah selatan menuju Pengging. Demikianlah Adipati Hadiwijoyo bersama Ratu Mas Cempoko dan 3 orang pengikutnya masih berada di keraton selama beberapa hari, dan ketika masa berkabung telah dinyatakan selesai, maka di dalam keraton pun mulai disibukkan dengan akan adanya sebuah pelantikan seorang sultan yang baru.